البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 259 dari Syarah Sahih Bukhari ini. Walamma sa'alahu Hirakal amma ya'muruhum hadan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Heraklius bertanya kepadanya tentang apa yang diperintahkan oleh nabi ini sallallahu alaihi wasallam, ajaba Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawab, yaqul u'budullaha wahdah, yaitu Muhammad mengatakan sembahlah Allah satu-satunya. Wa hadza yadullu ala anna lil amri sighatan khassah. Ini menunjukkan bahwasanya dalam pembahasan usul fikih, perintah itu memiliki pola khusus. Polanya apa? Fi'il amr. Ini hukum asalnya. Amr itu menggunakan fi'il amr. Kama huwal ma'ruf inda ahli sunnah. Sebagaimana ini telah dikenal oleh ahlu sunnah, bal inda katsirin minal mubtadi'ati aidan. Bahkan menurut banyak mubtadi'ah. Ini bantah siapa hakikatnya? Bantah Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan perintah itu tidak memiliki pola khusus, larangan juga tidak, dan seterusnya. Semuanya kalam nafsani, bukan tunjuk sini ya. Kalam nafsani dari Allah Ta'ala. Yang betul masing-masing ada polanya. Perintah tidak sama dengan larangan, pertanyaan tidak sama dengan pemberitaan. Bagi Asy'ariyah semuanya sama. Ini menyelisihi akal sehat tentunya sebenarnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika al-musannifuna fi sunnah. Demikian pula para pengarang di dalam masalah sunnah min a'immatil hadis, dari kalangan para imam ahlul hadis, wahum kasir, dan mereka itu banyak. Wa kadzalika a'immatus sufiyah, demikian pula para imam sufiyah, asalkan tidak terkesan oleh Asy'ariyah. Kal Harits al-Muhasibi, jelas Harits sudah jadi ulama sebelum siapa itu? Abul Hasan Asy'ari membesar boleh jadi. Wa Abil Hasan Ibni Salim wa ghairihima. Wa kadzalikal fuqaha min jami'i tawaif. Demikian pula para fuqaha dari seluruh kelompok, Al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Hambaliyah wal musannifuna fi usulil fiqih. Demikian pula para pengarang dalam usul fikih. Yuqarriruna annal amra wan nahi, mereka menetapkan bahwasanya perintah dan larangan, wal khabar wal umum, demikian pula berita dan juga dalil umum, lahu siyaghun maudhu'atun fil lughah, masing-masingnya memiliki pola-pola yang telah diletakkan dalam bahasa Arab, tadullu bimujarradiha ala annaha amrun wa nahyun wa khabarun wa umum, yang mana kalau dia bersendirian itu menunjukkan memang ini adalah perintah, ini larangan, yang ini pemberitaan, yang ini dalil yang sifatnya umum. Jadi masing-masing ada pola. Wa yadhkuruna khilafal Asy'ariyah, dan mereka menyebutkan Asy'ariyah menyelisihi masalah ini. Fi annal amra la sighatalah, bahwasanya perintah tidak memiliki pola. Padahal kalau dalam kitab-kitab usul fikih dari Asy'ariyah sendiri, mereka menyebutkan teorinya perintah itu memiliki pola, yaitu fi'il amr. Atau kalau yang lain apa? Yaitu lamul amr dengan fi'il mudhari dan semacam itu. Tapi tatkala bicara masalah Al-Quran sebagai kalamullah, tahu-tahu ilmunya tidak dipraktekkan orang-orang Asy'ariyah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu yaqul u'budullaha wahdah fihi anna lil amri sighatan ma'rufah. Di sini ada dalil bahwasanya perintah memiliki pola yang telah dikenal. Baik. Ibnu Hajar sering membantah Asy'ariyah di dalam apa? Fathul Bari, walaupun juga sering terkesan oleh guru-guru dia dari kalangan Asy'ariyah. Makanya kadang beliau begini, kadang begitu. Tapi karena beliau dekat dengan kitab-kitab sunnah, yaitu dekat dengan apa? Hadis, maka beliau lebih selamat dibanding yang tidak demikian. Li'annahu ata biqaulih, karena dia
mendatangkan dengan ucapannya itu menukilkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ubudullah." Fi jawabi ma ya'murukum. Di dalam jawaban dari pertanyaan Heraklius, apa yang diperintahkan Nabi itu pada kalian? Jadi fi'il amr itu apa? Jadi apa yang namanya amr, perintah, memiliki pola khusus, yaitu fi'il amr, ubudu. Misalkan, wa huwa min ahsanil adillah fi hadhil mas'alah. Dan ini termasuk dalil yang paling bagus dalam masalah ini. Masalah apa? Membantah Asy'ariyah hakikatnya. Li'anna Abu Sufyan min ahlil lisan. Karena Abu Sufyan termasuk pakar bahasa. Ya jelas. Baik. Masih apa? Keluaran dari zaman jahiliyah, belum zaman muwalladin, orang yang dilahirkan dan sudah bercampur dengan apa itu, generasi yang lain-lain yang bukan Arab. Jelas Abu Sufyan masih apa orang sekarang bilang pure kah? Masih murni. Wa kadzalika rawi anhu Ibnu Abbas. Demikian pula yang meriwayatkan dari Abu Sufyan yaitu Ibnu Abbas, bal huwa min afsahihim. Bahkan Ibnu Abbas termasuk yang paling fasih di antara mereka. Selesai dari Fathul Bari. Na'am inna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hum ulama'ul lughatil arabiyyah. Memang sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari ulama bahasa Arab. Waqad talaqawul haqqa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah mendapatkan kebenaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nalu minallahi wa rasulihi arfa'at tazaki, dan mereka mendapatkan dari Allah dan Rasulnya tazkiyah yang paling tinggi ba'dal anbiya, ya pujian tertinggi setelah para nabi ya, kepada para sahabatnya tentunya. Fala budda minar ruju'i ilaihim fi ma'rifatiddin. Maka wajib kita merujuk kepada para sahabat di dalam mengenal agama ini. La ila ahlil kalam wa adrabihim, bukan kepada ahli filsafat dan yang semacam mereka. Wa qala al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, wafat tahun 463. Thayyib. Berarti apa beliau? Sebelum Ibnu Qudamah rahimahullah. Wa sahabah arbabul lisan. Para sahabat adalah ashabul lisan, yaitu memang apa? Pemilik bahasa Arab. Wa a'lamul khalqi bima'anil kalam, dan mereka adalah makhluk yang paling tahu tentang makna-makna kalam. Makna apa? Ucapan, pembicaraan. Berarti apa? Penjelasan para sahabat itu yang terpandang. Ya, yang lain tinggal percabangannya dan penjabarannya, bukan menyelisihi sahabat. Tak boleh menyelisihi sahabat. Selesai dari kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Baik. Bagi yang mungkin apa setiap hari belajar banyak-banyak, mungkin pikiran agak letih, dinasihatkan oleh para ulama membaca biografi. Di antaranya adalah dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Kita dapatkan penerapan karakter salaf. Bagus-bagus cerita-cerita di situ. Baik. Selain kitab Syiar Alamin Nubala dan juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Wa qaulu Abi Sufyan naqlan anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul ubudullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Ucapan ini, sembahlah Allah satu-satunya dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun, ya dulu ala syiddatil ihtimami bi tauhidil uluhiyah, menunjukkan besarnya perhatian kepada tauhidul uluhiyah. Wahadihi asasu da'watil anbiya, dan ini adalah asas dari dakwah para nabi. Iya, intinya adalah tauhidul uluhiyah. Bukan istilah orang-orang harokiyun, apa itu tauhid, apa istilahnya? Mulkiyah atau yang semacam itu. Qala Syekhul Islam rahimahullah, setelah beberapa kalimat, li'anna tauhid huwa dinullah, karena yang namanya tauhid kalau dimutlakan ya lawan dari syirik dalam ubudiyah. Itu adalah agama Allah, alladzi ba'atsa bihil awwalina wal akhirin, yang dengan itulah Allah mengutuskan generasi terdahulu dan generasi belakangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu satu rasul pun. Minnya di sini taukidun nafi. Adapun min yang sebelumnya itu dohirnya adalah ibtidaiyah, yaitu dimulai sebelum engkau. Illa nuhi ilaih, kecuali diwahyukan kepadanya an. Ini annya adalah apa? Tafsiriyah. Hunya tak perlu diterjemahkan, ini dhamir sya'an annahu, bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Nah, tahulah kita la ilaha illallah ini tauhid ubudiyah, bukan tauhid rububiyah.
Wa qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Dan tanyakan kepada orang yang kami utuskan sebelum dirimu dari kalangan para rasul kami. Min yang pertama, min qablika akhirnya ibtidaiyah. Min rusulina ini min tabiin karena menjelaskan man. Siapa yang kami utuskan, yaitu ya para rasul kami. Apakah kami menjadikan min dunir rahman alihah? Ini akhirnya jar majrur muta'alliq bi alihah. Yaitu menjadikan selain Ar-Rahman ada sesembahan-sesembahan yang disembah. Mana yang lebih sesuai? Aja'alna alihatan yu'baduna min dunir rahman. Tayyib. Dohirnya di sini apa? Min dunir rahman ini muta'alliq bi yu'badun. Tayyib. Cuma kenapa ada min di sini? Dohirnya dia adalah apa? Tabiin dari alihah, yaitu sesembahan yang disembah. Tayyib. Sesembahan yang diibadahi. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh demi kebesaran kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul. Ini ismul jins, boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Pertanyaan untuk anak-anak. Contoh, Nabi satu rasul diutuskan pada satu umat. Satu umat hanya satu rasul. Contohnya Nabi siapa itu? Nabi siapa itu ya? Oh, tunjuk jari dulu ya. Nabi Nuh. Siapa lagi selain Nabi Nuh? Ya, iya. Nabi Lut. Siapa lagi? Yang lain dulu. Siapa lagi ya? Iya. Nabi Hud. Nah, itu khilaf dalam pembahasan nubuat, itu berat pembahasannya. Nabi Adam diutuskan ke siapa? Karena hanya beliau dengan istri dan anak-anak setelah anak-anak lahir. Tapi boleh. Intinya apa? Di satu umat hanya satu nabi. Ada juga satu umat nabinya dua. Siapa yang tunjuk jari? Iya? Iya, betul. Nabi Musa dan Nabi Harun. Ayo. Ada juga yang di satu umat tiga nabi, tiga rasul. Siapa? Ya? Itu istilahnya satu umat nggak ya? Mungkin. Boleh. Karena apa? Satu kesatuan ya. Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Boleh. Walaupun masih banyak pertentangan karena nanti terpisah antara Bani Ismail dan Bani apa itu? Bani Israel. Sementara Nabi Ismail tidak satu tempat dengan mereka. Tapi ada yang lebih jelas ya. Lain. Nabi Khidir tidak diutuskan kepada umatnya Nabi Musa. Tidak diutuskan kepada Bani Israel. Siapa? Ingat. Kembalinya ke ya. Iya, itu yang disukai kaum muslimin, itu surat Yasin. Iya. Penduduk Antioquia yang di Antioquia itu mana? Antiochos, yaitu di Turkiya. Diutuskan kepada mereka tiga rasul. Mereka mendustakan dua rasul. Fa'azdasna bisalis. Kami kuatkan mereka dengan rasul ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan kami diutuskan kepada kalian. Jadi ada tiga rasul. Berarti ayat yang di hadapan kita ini miros fi kulli ummatir rasula, itu ismul jins. Boleh satu, boleh dua, boleh lebih. Kemudian an tafsiriyah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah para taghut. Segala sesuatu yang disembah padahal dia bukan Allah, bukan sesembahan yang hakiki. Dia jadi taghut. Ini terjemahan mudahnya ya, taghut. Sesuatu yang disikapi melampaui batas dari sisi peribadatan atau pengikutan atau satu lagi apa? Ketaatan. Dan inti dakwah kembalinya kepada la ilaha illallah, yaitu hanya menyembah yang satu dan meninggalkan yang lain-lain. Waqad sabata fi sahih anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam, dan telah pasti dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, innallaha yardha lakum salasa, sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara, ang ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian menyembahnya dan kalian tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Tetap yang tertinggi masalah tauhidul ubudiyah. Kemudian wa ang ta'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan kalian berpegang teguh dan berlindung dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Kalau nggak tercerai-berai berarti caranya bagaimana? Kembali kepada hablullah, kembali kepada dalil wahyu. Baru apa diharapkan tidak terjadi perceraian. Wa ang tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian saling menasihati dengan orang yang Allah
jadikan dia memiliki wilayah dalam urusan kalian, yaitu apa? Waliul amr kalian, memberikan nasihat. Thayyib, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dan juga Imam Muslim dari Abi Hurairah. Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kembali ke atas, summa qaulu Abi Sufyan, termasuk dalilnya kata Imam Ibnu Taimiyah adalah ucapan Abi Sufyan, naqlan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Ya dulu ala syiddatih timamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimukhalafati adatil aslafil jahiliyah. Ini menunjukkan sudah selesai ya kalam Syekhul Islam ini kalam pensyarah wafaqahullah. Kalimat ini, tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian, menunjukkan besarnya perhatian Nabi untuk menyelisihi tradisi-tradisi orang terdahulu yang jahiliyah, yaitu tradisi yang batil, yang keliru. Berarti tak perlu dimasukkan ke dalam negara kita tradisi apa, misalkan perayaan Halloween. Bahaya itu. Orang Kristen aja, pendeta Kristen mengatakan ini adalah apa, perayaan iblis. Memang betul, yang disembah siapa? Nabi Isa tak nyuruh pakai topeng-topeng aneh-aneh itu. Topeng labu lah, topeng apa tak tahu itu. Thayyib. Li'annal awaidal batilah la yajuzu tibauha. Karena tradisi-tradisi yang batil tidak boleh diikuti. Buktinya apa? Nabi melarang. Abu Sufyan pun jadi tahu, sampai tahu Nabi memang melarang itu. Wa katsiran ma di sini ma ibhamiyah. Sering yaksin nasun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisa babi taati awaidi abaihimul muqaddasah. Seringkali umat manusia mendurhakai Nabi SAW. Sebabnya apa? Disebabkan karena taat kepada tradisi nenek moyang mereka yang disucikan. Dikatakan apa? Budaya adiluhung, budaya sakral katanya. Padahal menyelisihi ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarannya dilekehkan. Yaitu apa? Ini sekitar ajaran Arab. Engkau ajaran apa? Arab yang dimuliakan oleh Allah, kenapa tak diterima? Sementara budaya Perancis, kenapa kalian terima? Padahal Allah tidak memuliakannya. Fi qulubihim, yang disucikan di dalam hati-hati mereka, wa ingkanat batilah, walaupun itu batilah, ya selalu alasannya ikut nenek moyang lebih tahu. Thayyib. Qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka membantah dengan apa? Bahkan kami ini mengikuti apa yang kami dapatkan, nenek moyang kami ada di atasnya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apakah tetap mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak memahami sedikit pun dan tidak mendapatkan hidayah? Maka yang terpandang bukan nenek moyang atau tidak, tapi hidayah ada di mana, akal sehat ada di mana. Itulah yang penting. Wa qala subhanahu wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian bukan menuju pada pendapat kami, tapi kepada dalil yang Allah turunkan dan menuju kepada sunnah Rasul, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami ada di atasnya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Dan apakah mereka tetap akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Thayyib. Wa qala jalla dzikruh fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Maka jangan sekali-kali engkau wahai Rasulullah berada di dalam keraguan dari apa yang disembah oleh orang-orang tadi. Masih ragu-ragu, jangan-jangan ada dalil, jangan-jangan apa. Allah mengatakan, ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Tidaklah mereka menyembah kecuali seperti yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelum itu, yang diperangi oleh para rasul yang terdahulu juga. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Dan kami benar-benar akan menunaikan balasan untuk mereka tanpa pembalasan tadi dikurangi. Ini polanya ancaman. Menunjukkan Allah tidak ridho dengan tradisi yang jahat tadi. Maka Nabi jangan ragu atas batilnya tradisi tadi. Wa qala jalla jalaluh innahum alfau aba'ahum dhalin.
Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan tersesat, fahum ala asarihim yuhraun. Kemudian mereka bergegas untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Tersesat malah diikuti. Nauzubillah. Wa qala azza wa jal, am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Ataukah kami telah memberikan kepada mereka suatu kitab sebelum kitab Al-Qur'an ini, sehingga dengan itu mereka berpegang teguh? Jawabannya tak ada. Mana kitab suci mereka? Tidak ada. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Hanya saja mereka memang tak punya kitab, akan tetapi mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami ada di suatu agama, ummah emillah. Wa inna ala asarihim muhtadun. Dan sesungguhnya kami mendapatkan hidayah di atas jejak mereka. Ini sekitar apa? Hayalan mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Dan demikianlah tidaklah kami mengutuskan sebelummu ke suatu negeri satu pemberi peringatan pun, illa qala mutrafuha, kecuali orang yang bermewah-mewah di dalamnya mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami ada di atas suatu agama, wa inna ala asarihim muqtadun, dan sesungguhnya kami meneladani di atas jejak-jejak mereka. Jadi sekedar mengekor pada nenek moyang, tak ada wahyu. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum. Maka Nabi mengatakan, apakah kalian tetap seperti itu walaupun aku datangkan kepada kalian jalan yang lebih mendatangkan hidayah daripada apa yang kalian dapati nenek moyang kalian ada di atasnya? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mengingkari apapun yang diutuskan kepada kalian. Apapun yang kalian diutuskan dengan membawa ajaran tadi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, dalam keadaan ayat itu jelas memang. Tutla alim ayatuna bayyinat. Iya, dohirnya ini sebagai hal kan? Karena ayatuna sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Kalau bayinat sebagai naat nih saya apa? Bayinatun. Tapi ini bayinatin. Dohirnya sebagai hal. Qalu ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Mereka mengatakan tidaklah orang ini kecuali seorang lelaki yang ingin menghalangi kalian dari sesuatu yang dahulunya disembah oleh nenek moyang kalian. Wa qalu ma hadza illa ifkum muftara. Dan mereka mengatakan tidaklah ajaran ini kecuali kedustaan yang dibuat-buat. Padahal Nabi betul-betul mendatangkan wahyu. Mereka mengatakan ini sekedar kedustaan. Wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrum mubin. Dan orang-orang kafir berkata kepada, yaitu kata para mufassirun, li di sini bermakna an. Lil ladziina kafaru anil haq, yaitu orang kafir berkata tentang kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, tidaklah ini kecuali sihir yang jelas. Intinya apa? Menolak demi mengikuti, melestarikan tradisi nenek moyangnya. Fa idza zaharat syiddatu ta'siri adatil aba fi nafsi Abi Thalib, waqad ya afan. Waqad zaharat, dan telah jelas, telah nampak besarnya kesan tradisi-tradisi nenek moyang pada jiwa Abu Thalib. Padahal dia lihat langsung bagaimana Nabi yang diasuhnya sejak kecil itu tak ada tanda keburukan sedikit pun, tetap tak diterima oleh dia. Hatta taraka dinallah min ajliha, sehingga dia meninggalkan agama Allah demi tradisi nenek moyang. Kama fi hadisil Musayyab ibni Hazn. Ini salah ya, Hazn. Iya. Riwayat Sa'id ibnu Musayyab dari ayahnya, yaitu yaitu apa? Musayyab ibnu Hazn. Nanti ayah dan anak masuk Islam, yaitu Al-Musayyab dan Hazn masuk Islam. Iya, ini Hazn bukan Hazm. Radhiyallahu anhuma. Qala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah saudara dari siapa? Hindun, saudara dari Ummu Salamah. Abu Jahal, dan ini dari bangsawan Quraisy, dari apa? Bani Abdul Muttalib. Abdullah bin Abi Umayyah ini juga bangsawan dari Bani Makhzum. Jadi ini tokoh-tokoh besar, memang berat. Ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Disebutkan apa, Nana? Nama nenek moyang, nama ayah dia, kebesaran ayah disebut-sebut.
Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaih. Maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kalimat la ilaha illallah kepada Abu Thalib. Wa ya'udani bitil kalmaqalah, dan kedua orang tadi mengulang kalimat tadi. Ya, tak ada hujah apapun selain ini agama ayahmu sendiri. Hatta qala Abu Thalib akhira ma kallamahum, sehingga Abu Thalib berkata di akhir ucapan yang dia katakan kepada mereka, huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwasanya dirinya ada di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Gara-gara apa? Tradisi nenek moyang. Thayyib, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini termasuk kontradiksinya orang-orang tadi ya. Katanya ikut nenek moyang. Kenapa tak mengambil nenek moyang yang lebih tinggi? Nabi Ismail, nenek moyang tertinggi lah itu untuk mereka. Bapaknya Arab, Abul Arab, Arab yang musta'ribah. Kenapa tak sekalian? Sekalian Nabi Ismail lah. Kalau ikut nenek moyang katanya. Ini berarti apa? Dusta, nenek moyang cuma dekat-dekat aja. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa ayyu idin aw ihtifalin laisa lahu fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam asal. Perayaan hari raya apapun dan peringatan apapun, ihtifal, peringatan dan perayaan yang tidak ada dasarnya, asal tidak ada dasarnya di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walam yu'had fi asri sahabah, dan tidak dikenali pada zaman sahabat, wal qurunil fadilah, dan generasi-generasi yang utama itu. Pertanyaan untuk anak-anak, generasi utama umat Islam mana saja? Ya. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ayo tamam. Thayyib. Kata beliau, fa inna ma qama 'alal batil, maka hanyalah perayaan tadi itu berdiri di atas sesuatu yang batil. Berarti termasuk apa? Maulid Nabi itu ya, termasuk, karena ini bukan ajaran mereka, ini ajaran Bani Buwaih. Bani Buwaih berkuasa bila tahun 300 ke atas sehingga tahun 500-an, bukan zaman 3 generasi yang utama. Atba'ut tabi'in sudah selesai. Akhir atba'ut tabi'in tahun berapa? 310. Nah, Bani Buwaih adalah setelah itu. Tatkala khilafah Bani Abbasiyah sudah sangat lemah. Tayyib. Kemudian wa yuqalu liman fa'alahu au ahallah, dan dikatakan pada orang yang mengamalkan perayaan tadi atau menghalalkannya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti kalian apabila kalian adalah orang yang benar. Ya, yang penting bukti, bukan sekedar dakwaan dan ya, perasaan dan semacamnya. Walayajidu illa qaula man sabaquhum, dan mereka tidak akan mendapatkan kecuali perkataan orang yang mendahului mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami ada di atas suatu agama. Wa inna ala asarihim muhtadun, dan sesungguhnya kami akan mendapatkan petunjuk di atas jejak-jejak mereka. Sekedar ikut nenek moyang. Kalau ikut nenek moyang sekalian lah, 3 generasi pertama lebih tua dari Bani Buwaih. Bani Buwaih belum lahir di zaman sahabat. Aisyah paling cinta pada Nabi. Setelah Nabi wafat, berapa umur Aisyah? 18 tahun, sehingga kurang lebih berapa? Wafat tahun 80-an. Jadi berpuluh-puluh tahun tidak melakukan perayaan. Apakah Aisyah tidak cinta Nabi? Ini mustahil. Demikian pula Abu Bakar dan yang lain-lain. Berarti memang ini kebatilan, yaitu apa? Membuat acara-acara sendiri, perayaan sendiri, padahal sahabat tidak mengajarkan itu. Selesai dari kitab Iqtida'i Shiratil Mustaqim. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian, hiya kalimatun jami'ah, ini adalah kalimat yang universal. Ya, ajaran Nabi universal. Kalimatnya memang mencakupi berbagai perkara. Litarki makanu alaihi fil jahiliyah, untuk meninggalkan apapun yang mereka dulu ada di atasnya di masa jahiliyah. Wa inna ma dzakaral aba, hanyalah Nabi Muhammad menyebutkan aba, yaitu apa? Nenek moyang, kalau bahasa Indonesia mungkin ya, nenek moyang ya. Entah kenapa bukan bapak moyang, tak tahu saya. Ini secara mudahnya orang-orang tua kita. Tanbihan ala udhrihim fi mukhalafatihim lah. Ini sebagai peringatan, yaitu Heraklius siapa? Abu Sufyan mengingatkan kepada Heraklius. Setelah tahu Heraklius sendiri
mengakui ini nabi, tapi kenapa kalian wahai orang Arab malah mendurhakai nabi ini? Maka Abu Sufyan menyampaikan udzur. Udzur mereka tatkala menyelisihi nabi ini apa? Li'anal aba qudwah ingdal fariqain. Karena yang namanya nenek moyang memang teladan bagi kedua kelompok. Kelompok mana? Abadatil ausan wan nasoro. Para penyembah berhala dan orang Nasoro. Ya rata-rata sekitar ikut nenek moyang. Harusnya di sini bukan ke sana. Nanti kalau sudah besar mengajar jahit. Tapi sekarang belum. Sekarang. Nanti kalau ada murid baru, baru apa? Mengajar murid yang baru. Sekarang mudarisnya di sini, menghala ke sini. Tapi selesai dari Fathul Bari. Sumada karabaki atal khisalil muhimmah. Kemudian Abu Sufyan menyebutkan karakter-karakter penting yang tersisa dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah qauluhu qultu, kata Abu Sufyan, ya'muruna bis salati waz zakati wassilah. Nabi tadi memerintahkan kepada kami untuk salat, untuk zakat, untuk menyambung kekerabatan, wal afaf, menjaga kehormatan. Kata Imam Nawawi, ammas silah fasilatul arham. Maksudnya silah di sini adalah silaturahim, iya, menyambung kekerabatan. Mungkin datang langsung, minum kopi kah, minum teh kah, apa sembang-sembang ini itu. Atau mungkin kalau sekarang apa murasalat, pakai surat, pakai telepon, mengirimkan hadiah, itu semua bagian dari menyambung kekerabatan, kata para ulama. Wa kullu ma amarallahu bihi ayyusal, dan segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, untuk dihubungi, termasuk juga apa? Ibu susuan, walaupun bukan ibu kandung, tapi ada hak untuk disambung kebajikan kepada mereka, termasuk juga apa? Yaitu para hawadin, hadoin, yaitu wanita yang mengasuh kita sejak kecil, ibu asuh dan sebagainya. Itu juga punya hak untuk kita menyambung kekerabatan dengan mereka. Bil birri wal ikram, dengan kebajikan dan pemuliaan. Wa husnil muraah dan bagusnya perawatan. Kita tanyakan ini apa? Oh, ini rumahnya mungkin apa? Bocor, kita perlu belikan mungkin apa gam-gam yang baik. Atau kalau duit kita mungkin macam pasir, kita belikan rumah yang baru, mungkin kan, misalkan. Yang penting apa? Ibu asuh kita bahagia, ibu susu kita bahagia dan sebagainya, misalkan. Wa ammal afaf, enggak, ini batuk aja. Adapun menjaga kehormatan, al-kafu anil maharim, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Wa khawarimil muru'ah, dan perkara yang merusak kehormatan. Ya, jangan mentang-mentang duit banyak langsung apa naik helikopter pergi ke Las Vegas. Nah, apa? Judi. Nah, itu enggak menjaga kehormatan namanya. Baik. Qala sahibul muhkam, al-muhkam al-muhid, itu adalah Ibnu Sidah al-Andalusi. Al-iffah al-kafu amma la yahil. Yang namanya iffah adalah menjaga diri, menahan diri dari perkara yang tidak halal. Wala yuhammal. Yuhammalkah ya? Dan sesuatu yang tidak layak untuk dipikul. Wallahu alam. Dohirnya gitu. Yuqal afa ya ifu iffah. Ini dari sisi sorofnya. Wa ifa wa afafan. Wa afafatan. Wa ta'affafa. Ini titik. Kemudian fiilnya ta'affafa. Ta'affafa ya ta'affafu. Atau ista'affa. Ista'affa ya sta'ifu. Wa rajulun affa wa afif, yang menjaga kehormatan. Wal ungsa, kalau wanita apa? Afifah, ya nama wanita. Afifah. Cantik juga namanya ya, Afifah. Tayyib. Laki-laki apa? Afif atau Afan misalkan. Wa jam'ul afif, ini dohirnya pakai wazan apa ya? Mungkin dohirnya ajillah, yaitu apa berarti? Aifah, ya seperti ajillah. Wa aifah, seperti ajillah. Ya, tayyib. Cuma kalau ajillah ini jamak dari ajal. Tapi kalau aifah jamak dari apa? Kalau ajillah jamak dari jalil. Tinggal disesuaikan. Berarti aifah jamak dari aaf. Kalau aifah jamak dari apa? Afif dohirnya. Selesai dari Syarah Nawawi. Kita sudah sampai mana? Tambah sedikit lagi. Wa ma hikmatu irdafi qauli yaqul biqaulihi ya'muruna. Ya, kenapa polanya lain? Yaitu apa hikmahnya Heraklius menyambungkan lafaz yaqulu kepada lafaz ya'muruna. Tadi awal-awal masalah tauhid ya'muruna. Kemudian
untuk masalah sholat, silah dan sebagainya bukan kira-kira yang mana ya? Untuk yang yakul mana sih kalimatnya? Ma'ana hadhil ma'murat, perintah-perintah ini semua as-shalah wa zakah wa sidq wal afah wa silah dakhilatun fil maqulati sabiqah, yaitu masuk dalam istilah yakulu. Kenapa sebagiannya dikatakan lafaz ya'muru seperti yang awal-awal masalah tauhid? Wahiyya ubudullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum. Kenapa Abu Sufyan yang memang pakar bahasa itu merubah pola kalimatnya antara yakulu dengan ya'muru? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fi qaulihi ya'muruna ba'da qaulihi yaqulu ubudullah. Intinya sama ya. Isyaratun ila annal mughayarah bainal amrayn. Ini sebagai isyarat bahwasanya dibezakannya di antara dua perkara tadi lima yatarattabu ala mukhalafatihima, yaitu akan diakibatkan kepada yaitu menjelaskan akibat dari penyelisihan terhadap dua perkara tadi. It mukhaliful awal kafir, karena yang menyelisihi perkara pertama itu orangnya hukumnya kafir, yang menyembah yang lain. Wasani, sementara yang menyelisihi perkara kedua mimman qabilal awal, dari orang yang menerima tauhid, asin, dikatakan sebagai pendurhaka. Masya Allah, ini fikih yang dalam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tayyib, kalau yaqulu ubudullah, ini yang menyelisihinya kafir. Adapun yang setelahnya ya'muruna bisolah wa zakah dan sebagainya, ini dikatakan asin menurut jumhur sih ya. Masalah solat, khusus untuk yang masalah solatnya. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya kan.